Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Fazla Tunisa, NIM 43210068. Sini saya ingin menceritakan tentang cerita Rasul Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang luar biasa dalam satu malam. Yang pertama yaitu dia berjalan dari Masjid Haram di Mekah di Masjid Aqsa di Yerusalem menggunakan kendaraan surgawi bernama Barok. Dan yang kedua Miraj, yaitu perjalanan ke langit ketujuh, bertemu dengan para nabi terdahulu dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sadratul Muntaha. Peristiwa ini pada malam 27 Rajab sekitar tahun ke-10 dan tahun ke-12 ke Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Peristiwa ini Nabi Muhammad menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Dan perjalanan malam dari Mekah ke Al-Aqsa, pada malam itu Nabi Muhammad sedang beristirahat di dekat Ka'bah, tepatnya di Hijrah Ismail. Tiba-tiba 3 malaikat yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil datang membawa beliau ke sumur Zam-Zam. Di sana Nabi Muhammad dibelah dan hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian diisi dengan hikmah dan iman agar beliau akan menjalani perjalanan agung ini. Selain itu, membersihkan hati, Nabi Muhammad didatangkan kendaraan surgawi bernama Barok, makhluk putih lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari baghal, yang dapat melangkah sejauh dan memandang Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril menunggangi Barok menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Dalam perjalanan beliau singgah di beberapa tempat penting seperti Madinah, Bukit Tursina, dan Bethlehem, di mana Madinah itu akan menjadi tempat hijrah. Bukit Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyu, dan Bakhiyam tempat kelahiran Nabi Isa, serta melakukan salat sunnah di masing-masing tempat tersebut. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad menambahkan Barok dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai imam dengan makmum dan para nabi terlebih dahulu para malaikat. Setelah itu Nabi Muhammad SAW diberi 2 pilihan, minum susu atau arak. Beliau memilih susu dan ditafsirkan malaikat Jibril sebagai pilihan fitrah yang suci. Setelah melakukan langit ketujuh, Nabi Muhammad sampai di Sadratul Muntaha, dan langit ketujuh yaitu langit pertama bertemu dengan Nabi Adam melihat surga dan neraka. Yang kedua bertemu Nabi dan bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Yang ketiga bertemu Nabi Yastif. Yang keempat Nabi Idris. Yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa yang banyak memberi nasihat kepada Rasul. Yang ketujuh Nabi Ibrahim dan Baitul Mahmud. Nabi Ibrahim di Baitul Makmur, tempat ibadah para malaikat. Namun pohon besar yang menandai balas pengetahuan makhluk, turunnya takdir. Di sana Nabi Muhammad menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Namun atas saran Nabi
Musa khawatir umat Islam tak sanggup. Nabi Muhammad beberapa kali kembali menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keinginan. Akhirnya perintah salat dikurangi menjadi 5 waktu sehari semalam, namun tetap mendapatkan pahala setara dengan 50 waktu. Kembali ke Mekah setelah menerima perintah Nabi Muhammad SAW kembali ke Masjid Al-Aqsa, lalu pulang ke Mekah dan dengan barok. Seluruh perjalanan dia langsung dalam satu malam untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dan makna Isra Miraj adalah menegaskan kenabian dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Yang kedua, menjadi tonggak perintah salat 5 waktu bagi umat Islam. Dan yang ketiga, memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan ciptaannya. Dan yang kelima, memberikan pelajaran pentingnya sabar, iman, dan ketaatan untuk menghadapi ujian hidup. Sekian cerita Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.